Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, marilah mengawali kajian kita. Kita awali dengan tawasul kepada para kiai-kiai kita, kepada para guru-guru kita. Mudah-mudahan dalam kajian kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خرد آبائه وأمهاته وذريته أجمعين من خرد آبائنا وآباء أبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمدنا وعماتنا مشايخنا ونخص على شيخنا عبد الكريم الرضوية والحاضرة شيخنا مرزوق دهلان والحاضرة شيخنا مقصالي والحاضر شيخنا جوهري والحاضر شيخنا محمد عبد المعصوم جوهري والحاضر شيخنا يعقوب والحاضر شيخنا أحمد بن المدوكي والحاضر شيخنا إمام يحيى مقروس والحاضر شيخنا عبد العزيز منصور والحاضر شيخنا أحمد حبيب الزيني والحاضر شيخنا مفتول بطل بيري وأزواجهم وذرياتهم وصلهم ونفعنا بعلومهم وببركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melakukan sholat, gerakan bergerak sampai lebih dari 3 kali atau 1 kali dalam keadaan gerakan yang kuat. Dalam keadaan lupa apakah sholatnya batal? Maka ketika orang tersebut melakukan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat sampai 3 kali berturut-turut, walaupun lupa, hukumnya tetap sholatnya itu batal. Yakni 3 gerakan dan selebihnya dapat merubah runtutan sholat. Jadi kalau gerak lebih dari 3 kali, apalagi gerakan itu tidak ada hubungannya dengan sholat, ini ya bisa merusakkan tatanan gerakan sholat. Gerakan yang banyak juga dapat menghilangkan khusyuknya sholat. Orang itu yang namanya khusyuk itu diawali dengan tenang. Jadi kalau gerak-gerak kan otomatis ya al-dhahiru tadullu ala batin. Zahir itu akan menunjukkan pada hati dalamnya. Kalau kita setelah lahiriah gerak-gerak ya di hati pun juga begitu. Tidak bisa tenang, tidak bisa khusyuk. Padahal khusyuk adalah merupakan hal terpenting dalam intisari dalam sholat. Sebagaimana dalam syarahnya Sulam Taufik, kasali harokatin. 3 gerakan yang berturut-turut. Walau bi'adoi muta'at didatin ka'an haroka rosahu wayadaihi. Walaupun geraknya itu dengan beberapa anggota yang berbeda, misalnya kepalanya yang bergerak, tangannya juga bergerak, ini dihitung semua. Kalau kepala kita bergerak, kemudian tangan juga bergerak, ini berarti dihitung. Gerak, misalkan kepala gerak ke kanan, terus tangannya 2 kali gerak, nah ini membatalkan sholat. Terkadang mohon maaf, ketika iktidal sami Allahu liman hamidah, tangan itu lembian berkali-kali tidak terasa, goyang-goyang. Lah goyang-goyang ini adalah gerakan yang melebihi dari gerakan 3 kali. Kalau kanan kiri 1, 2 kanan kiri yang dilakukan, jadi goyang-goyang setelah sami Allah liman hamidah itu membatalkan sholat. Bagaimana yang pas ya, begitu sami Allahu liman hamidah, boleh ada yang sedekap, sebagian mengatakan langsung sedekap lagi boleh. Diletakkan di bawah, ini Indah Syafi'i demikian, plek ini ya sudah. Jadi tidak boleh digerak-gerakkan lagi. Ketika itu biasanya yang kadang-kadang terjadi tapi kurang menyadari. Wa kasalasi khotuwatin, dan termasuk 3 langkah. Wa salasi mudghosin, dan 3 kali kunyahan.
Jadi kita mengunyah, gerakannya mulut berarti. Sampai 3 kali kunyahan ini ada membatalkan sholat. Misalnya kita ketika sholat, ada sisa-sisa makanan mau kita keluarkan. Akhirnya gerak-gerak mulut ini lebih dari 3 kali. Karena berusaha mengeluarkan sisa itu. Nah kalau gerakannya seperti itu sampai ada 3 kali bisa membatalkan. Bagaimana caranya mengeluarkan ketika sholat? Ya, kalau memang agak sulit di apa ya? Ada jeda-jedahnya. 2 kali belum bisa keluar. Agak jeda dulu. Gerak lagi 2 kali, maksimal kan 2 kali kan? Belum berhasil keluar. Jeda lagi. Nah begitu, enggak tower langsung ada selilit, keluarkan berulang kali gerak-gerak terus. Ini membatalkan sholat. Jadi 3 kali kunyahan membatalkan sholat. Fa innaha tabtulus sholata. Hal tersebut adalah membatalkan sholat. Wala farqa fi dzalika bainal amdi wan nisyan. Tidak ada bedanya hal tersebut antara disengaja atau lupa. Jadi misalnya wah lupa ada Shanghai di situ dikunyah sekalian atau ngemut permen gitu. Mulut kalau tidak merokok itu kayaknya asam gitu. Akhirnya gantinya ngemut permen. Lah sholat itu dia nggak nyadari masih ngemut tetap dimut. Nah itu nah selain ngerokok ya kayaknya kan enggak ya. Merokokan mau sholat kan gitu. Alih hisapnya kebablasan. Li'annal amala al-kathira yughayyiru nadmaha. Karena suatu pekerjaan atau gerakan yang banyak itu akan merubahkan keruntutan sholat. Wa yudhibu al-khusyu'a dan bisa menghilangkan khusyuk dalam sholat. Wa huwa maksuduha. Padahal khusyuk dalam sholat adalah inti dari sholat ya khusyuk di situ tuh. Kita menghadap Allah kan intinya bagaimana sowan. Khusyuk itu intinya gini. Ibarat kita sowan pada Allah itu kita itu merasa berhadapan, namanya khusyuk. Jadi kita itu merasa berhadapan. Jadi beribadahlah seakan-akan kamu melihat Allah atau kalau tidak yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi seakan-akan itu bisa berhadapan. Ini namanya yang dikatakan khusyuk itu. Bi khilafil qalili fala yubtiluha. Beda dengan sesuatu yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Li'annahu fi mahalil hajati, karena gerakan yang sedikit itu memang terkadang dibutuhkan ini. Tempatnya memang apa ya? Sulit juga dihindari kan ini, yang sedikit. Wa aidon fali anna mulazimata halatin wahidatin mimma ya'suru bi khilafil kalami. Jadi hal tersebut adalah biasanya ya sesuatu tingkah yang dilakukan yang sulit untuk dihindari. Beda dengan suatu ucapan. Nah, ucapan itu kan sesuatu yang gampang dihindari. Jadi enggak walaupun berucap satu kata kalau memahamkan batal sholatnya. Karena apa? Menghindari ucapan itu hal yang mudah. Kecuali kalau terlanjur ya. Jadi terlanjur yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Jadi ucapan ketelanjur itu enggak, kalau sedikit tidak. Tapi ketelanjur terus gremeng bolak-balik juga ketelanjur jenenge. Fa innahu la ya'suru. Menghindari berkata itu tidak sulit. Beda dengan menghindari gerakan, kadang gatal, kadang kakinya kemeng-kemeng. Apalagi kalau sudah usia-usia di atas 60 itu kan penyakit itu ya semacam-macam, dengkul lelino, asam urat, semacam-macam. Sehingga terkadang itu menahan untuk tidak bergerak itu sulit, berat itu loh. Jadi kadang boyoan bang. Iya, boyoan itu susah untuk mau ruku aja. Sehingga kalau tidak standar rukuknya itu tidak apa-apa. Standar rukuknya akan seperti siku itu. Saya akan ibarat kita meletakkan papan tidak jatuh. Tapi kalau lagi sakit pinggang itu kan ya kadang nengkreng gitu aja. Maka ya kalau seperti itu dilaksanakan sebisanya. Tidak usah dipaksakan. Kecedet pinggangnya kok terus dipaksakan harus mungkung ya sudah malah tidak karu-karuan kan begitu. Fali hadza ya batolat.
bil kalimati dunal khutwati kama afatahu al hasni. Jadi dengan satu kalimah itu bisa membatalkan sholat kalau itu kata-kata itu paham. Beda dengan suatu gerakan. Kalau gerakan cuma satu, maksimal dua, itu tidak membatalkan sholat. Nah, terkadang begini, orang itu ya tertibnya shop itu kan, kita misalnya begini, masbuk. Nah, kalau shop ini terpenuhi dari sana sampai sana terpenuhi, kemudian kita ada yang baru datang. Ini boleh sebetulnya menarik satu makmum untuk ditarik ke belakang yang paling ujung itu, untuk menemani shop ini. Nah, kalau kebetulan belum dia, kalau ada dua orang sama-sama datang, ada kosong satu shop paling ujung, kalau bisa yang baru dua ini jangan sampai satunya menempati di situ. Karena kalau satunya menempati di situ, yang satunya itu tadi dia nggak punya teman. Nah, kalau seandainya yang datang itu satu, shop sudah penuh, boleh menarik salah satu makmum yang ujung untuk menemani shop belakang. Tapi narik itu kita harus memastikan kira-kira orang ini kalau kita tarik, dia paham enggak, itu juga kita perhatikan. Jangan-jangan kita tarik, dia enggak paham. Akhirnya malah dibatalin salatnya, ini apa aku diganggu, digerayai bisa, malah kacau kalau begini. Artinya kalau kita mengambil fadilah shop, ingin menarik makmum, itu ya juga dipastikan, dilihat-lihat dulu, kira-kira orang ini paham enggak ya kalau saya tarik ke belakang, terus mau menemani saya. Oh, kayaknya sudah ngaji ini, paham berarti ya, itu monggo ditarik. Kalau belum yakin betul, kok kita tarik, malah kadang-kadang dia malah merasa diganggu orang. Akhirnya malah dibatalin salatnya. Wah, sholatku diganggu. Malah dibuyar nih. Nah, kalau seperti itu malah kacau, kita ingin mencari fadilah shop, malah membatalkan sholat orang lain. Jadi ya harus dipertimbangkan ke sana. Nah, boleh menarik. Caranya bagaimana? Menarik betul itu satu, dua, melangkah. Atau misalkan ada jamaah dua orang. Kan sempurnanya, ini kalau kita ingin mendapatkan fadilah shop loh, nggih. Jadi ada imam satu, ya, makmumnya satu. Maka ini posisinya tidak di depan dan belakang, tapi di arah samping kanannya. Nah, kalau di arah depan dan belakang, maka tidak boleh atau tidak mendapatkan fadilah shop. Bukan berarti jamaahnya nggak mendapat pahala berlipat 27, bukan, tapi fadilah shop. Karena jamaah itu selain 27, ada poin-poin yang lain. Misalkan membaca amin bersama imam ada poin sendiri. Takbiratul ihram makmum dengan imam jeda sedikit ada fadilah sendiri. Gerakan satu, gerakan menuju rukun yang lain dengan imam sedikit ada pahala sendiri. Termasuk menjaga soft ada pahala sendiri. Jadi jamaah itu selain 27, banyak juga poin-poin pahala yang tambahan-tambahan di dalamnya. Seperti itu. Nah, di antara adalah shop ini, kalau memang antara yang jamaah itu cuma dua orang, satu imam satu makmum misalnya, maka yang pas kalau ingin dapat fadilahnya shop ya di kanannya. Di kanannya itu yang penting kalau sama laki-laki tidak lurus. Sudah berapa senti, 1 senti, 2 senti tidak masalah, yang penting berjarak. Tumitnya yang diukur. Jadi tumitnya makmum itu sudah di belakangnya imam sudah cukup. Nah, ketika di tengah-tengah jamaah dua orang ini tiba-tiba ada makmum baru yang ingin bergabung. Bagaimana caranya? Baiknya supaya nanti dapat fadilahnya shop, maka makmum yang awal ini adalah mundur ke belakang. 2 langkah ke belakang. Nanti yang lain yang baru ini bergabung di mana? Di kanannya, bukan di kirinya, di kanannya. Jadi urutannya begini, misalkan kalau jamaah begini itu urutannya shop itu adalah tengah, belakang, pas di belakang imam, kemudian melari ke kanan. Setelah itu pas di belakang imam melari ke kiri. Demikian pula nanti selanjutnya, shop berikutnya kalau berdua, pas di belakang imam melari ke kanan, pas di belakang imam baru lari ke kiri. Itu urutannya shop. Oh, dipraktekkan. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Misalkan ada makmum baru datang, Pak Mukhlison baru ikut, nah menurun, nah saat gitu. Nah, kalau satu sudah cukup, ya sudah cukup begitu. Nah begitu. Jadi di kanannya yang baru datang itu nan. Iya, melangkahnya ya sederhana, tidak terlalu berlebihan. Bisa 2 kali langkah seperti ini misalnya. Dimundurnya ya.
lagi satu, ada jeda, tidak berturut-turut. Oh, dua, berarti jedanya begitu. Satu, dua. Dilarang kok belum bisa agak mundur dari imam, temannya kok masih ini satu lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Itu kalau memang posisi masbuk. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Heeh. Mundur, mundur, mundur. Oh, itu ruwet gitu ya. Bisa ruwet kan gitu ya. Jadi begini, kalau memang dipastikan bahwa nanti memang punya teman, itu lain lagi. Tapi kalau kita itu kan belum tentu nanti ada temannya atau tidak, maka hukum asal kembali kepada pokok asalnya. Artinya posisi makmum itu di belakang sedikit dari sebelah kanannya. Ini asal hukum. Adapun nanti ada sesuatu yang baru itu kan perubah karena ada sesuatu yang baru karena ada makmum lagi yang mau bergabung. Kalau enggak ada ya kalau ada, kalau enggak. Jadi tetap jadi kita ya yang memastikan yang pasti-pasti ini dulu. Oh, yang pasti jelas yang makmum ada satu ini. Ya sudah. Posisinya tetap seperti itu di kanannya yang lebih abdul, tidak di belakangnya. Kalau di belakangnya ya sah jamaahnya, tetap ada 27 kali lipat daripada sendirian, tapi tidak dapat fadilah pahala sob, itu saja. Satu poin itu yang tidak dapat, nggak dapat itu aja. Jadi satu poin loh yang tidak dapat. Kesunahan sebagai sob juga. Demikian pula dengan ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu itu kadang-kadang di musola ditaruh di samping kanan atau kiri, serambi begitu kan. Padahal pasnya itu kalau ibu-ibu di belakang makmum yang paling belakang. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ini ada 6 atau 7 baris, maka ibu-ibu ya seperti ini di belakang yang paling belakang itu. Kok misalnya ditaruh di samping sana ya boleh, jamaahnya tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan fadilah sob sebagai jamaahnya itu. Karena memang pasnya itu ibu-ibu itu di belakang makmum yang paling belakang. Itu seperti itu urutannya. Ya terkadang ada kan di musola itu ditaruh di sebelah kanannya karena rangkaian desainnya sudah seperti itu awal-awal sehingga di tengah belakang kayak kesulitan akhirnya ditaruh di kanannya. Iya boleh jamaah seperti itu tetap sah. Tapi ya satu poin itu tidak dapat itu. Iya iya iya. 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 Begini. Iya. Jadi yang dinamakan masjid itu termasuk sesuatu yang terangkaian dengan masjid itu juga sama hukumnya. Saya begini mohon maaf. Masjid ya. Masjid itu kan rangkaiannya tidak hanya dalam tok. Termasuk belakang sana juga masjid. Jadi bahkan seperti ini dalam ketentuan fikih. Misalkan orang itu kan jamaah itu kan antara makmum atau antara imam dan imam itu kan tidak melebihi 300 jangkah. 300 jangkah itu kalau diukur mungkin 150 meter kayaknya begitulah kira-kira. Kalau satu jangkah itu setengah meter. Artinya panjenengan kalau jamaah itu maksimal tidak melebihi jarak antara makmum dan imam itu tidak sampai melebihi 150 meter. Itu mudahnya begitu. Tapi kalau di masjid itu tidak ada batasannya. Dan di masjid, misalnya punya masjid besar seperti Saddam Hussein membangun masjid 1 kilo, saking besar. Akhirnya imam dengan atau makmum yang paling belakang ini berjarak sampai misalkan rumah situ ya sudah saya tak sholat di depan misalnya masjid yang paling belakang sana saja karena juga masjid itu tidak apa-apa walaupun lebih dari 150 meter. Kalau semasa dalam rangkaian dalam satu masjid tidak apa-apa boleh. Tapi kalau itu rangkaian tidak dalam bangunan satu masjid maksimal jarak itu 150 meter jarak antara makmum paling belakang dengan makmum yang berikutnya maksimal itu. Jadi panjenengan boleh misalnya sholat id
awalnya kok gak patek pena, terus sholat aja di depannya Pak siapa ya? Oke, Pak Jaka maju ke sana lagi lah, misalnya ke sana lagi misalnya. Itu enggak apa-apa selama tidak lebih dari 150 meter karena di luar bangunan masjid. Tapi kalau dalam bangunan masjid, misalnya masjid 1 kilo saking panjangnya, itu enggak apa-apa selama bisa melihat gerak-geriknya imam. Selama bisa melihat pergerakan perpindahan imam, itu boleh. Jadi afdolnya kembali kepada tentang shop ini adalah masjid adalah suatu komponen, satu kesatuan yang mana kalau urutannya ya, kalau memang ini misalkan serambi ini tembus pandang begini ya, los enggak masalah. Karena apa? Ini kan tembus, yang penting tembus. Dan tembus. Terkadang itu ada, kalau kita ini sudah tembus masjid kita, alhamdulillah ini sudah. Terkadang itu enggak, agak maju dari yang di sini. Sehingga memandangnya gini, makmum yang di sini agak ke belakang, pintunya agak maju kan, akhirnya makmumnya untuk maju. Ini kalau ngelirik dapat imam tidak masalah, masa ngelirik dapat makmum yang di belakang agak mengok kemburi kan, tidak bisa begini. Tapi kalau langsung dia ngelirik imam bisa, itu tidak masalah. Seperti itu. Ya. Iya, iya, iya. Oh, belum penuh. Oh ya. Ya, coba kita kembali kepada akar semula. Jadi inti dari asal mualah, gitu, asal muasal dari suatu masalah kan begitu kan? Di belakang imam lari ke kanan, di belakang imam baru lari ke kiri. Nah ini kan asal muasalnya di situ. Pertanyaannya, kalau di Serambi itu bisa nyambung enggak dengan sini? Maksudnya ada enggak pemisah? Kalau bisa sambung maksudnya begini, pintu itu kadang-kadang kan bisa untuk makmum juga. Namanya sambung terus, tanpa ada jeda dari jamaah sedikit pun. Berarti namanya sambung. Namanya sembung. Tapi kalau misalkan ada pembatas, karena pintunya kecil, ya bisa melihat, tapi tetap ada pisah, sehingga kan abdolnya berjamaah kan shopnya itu sambung. Bahkan kalau di Nuwun Sewu ada apa ya, suatu kaul yang mungkin di luar kita itu kudu gandeng kaki kalau madzhab Syafi'i tidak begitu, tidak harus dilengketkan, ditempelkan, tidak. Yes, pokoknya apa ya, dekat itu sudah cukup. Kalau harus ditempelkan kan kita tidak begitu, madzhab Syafi'i yang jelas tidak harus sampai menempel. Ini artinya begitu. Jadi monggo kita apa ya, ya kita detailnya seperti itu loh. Berarti kalau bisa sambung berarti ya tetap adol karena sambung tidak putus sama sekali. Kecuali kalau misalkan di pintu itu tidak ada orangnya, di pintu tidak ada orangnya, baru nanti putus baru yang luar. Itu berarti kalau selama dalam masih kosong ya tetap di dalam aja. Kan begitu. Berarti kan ada pemutusnya, ada rangkaian yang terputus walaupun itu tidak merusakkan jamaah lah putusnya itu karena dikat dengan pintu itu atau pintunya terbuka walaupun berbuka kan tapi kan tidak bisa sambung antara jamaah, ibaratnya nggak bisa gandeng terus kan begitu karena ada pembatas dari pintu itu. Kalau begitu berarti demikian ya alangkah baiknya tetap di dalam kan begitu. Selain itu di dalam itu mudah, ada beberapa kadang-kadang di luar itu juga mengganggu konsentrasi. Oh sama-sama enak sholat ini ada yang breng-brengan. Akhirnya ya sopo kayak motor kayak ngono ya. Karena apa? Di luar itu kan rawan dengan masalah suara yang masuk. Padahal orang sholat itu, Yunus saya kelasnya awake dhewe kon kusuk kan diangel to. Wes ora pateh khusuk salate nek njaba pisan kan begitu kan. Wes macem-macem, ada orang lewat, ada karaoke di sana denger kan. Ini susah juga. Jadi mengurangi konsentrasi ke sana. Jadi ya tetap abdolnya kalau di dalam masjid itu lebih gitu loh. Walaupun kita belum khusuk tenanan minimal kan berusaha untuk dekat ke sana, lebih tenang, lebih khusuk kan begitu. Nggih. Gimana Pak Yoga? Tolong disambungkan pertanyaannya. Gimana? Ibu-ibu?
Iya. Pak Yoga dibantu direview suaranya nggak sampai sini. Iya. 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 Mm-mm. Iya. Oh gitu. Ketika jajaran jamaah ibu-ibu, di belakang makmum yang paling belakang itu ada juga shop untuk ibu-ibu. Sehingga karena apakah nanti ibu-ibu dianjurkan untuk cari yang paling belakang? Itu pertanyaannya maksudnya? Atau kok menempati yang di belakangnya makmum yang paling belakang dari putra itu? Pertanyaan begitu nggih? Nggih? Oh nggih, nggih, nggih. Oh iya. Oh nggih. Iya. Oke, bisa dibaca. Sudah terbaca pertanyaannya. Jadi yang paling utama ibu-ibu memang di belakangnya. Di belakang makmum yang paling belakang. Kalau bagaimana misalkan dari sop samping itu biasanya didesainnya karena samping untuk ibu-ibu, itu serambi sana misalkan gitu ya. Sehingga ada tempat yang sekiranya itu kalau ditarik lurus, ada tempat yang di belakangnya bapak. Ya untuk mencari kita fadilah sop, maka yang di belakangnya makmum yang paling belakang itu. Adapun makmum yang setara dengan paling belakang itu tidak mendapatkan fadilahnya sop. Nanti yang di belakangnya makmum paling belakang, ke belakang terus dapat fadilahnya sop. Itu kalau memang jamaahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau jamaahnya ibu-ibu saja, ini abdolnya antara imamnya itu di tengah, dan itu berjajar lurus. Tidak maju seperti ketika imamnya bapak-bapak atau laki-laki. Misalnya, terawih hanya ibu-ibu tok. Sehingga sunahnya itu tapi kalau yang imamnya ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh jadi makmum. Engko nyelonong ya. Artinya kalau memang imamnya adalah ibu-ibu ya sopnya tidak muncul, tidak maju ibu-ibunya, tetapi lurus sunahnya itu. Nah, lurus antara makmum dan imam. Itu kalau memang imam dan makmumnya juga perempuan. Itu seperti itu. Alur ketentuan sopnya seperti itu. Itu ya, jelas nggih? Tolong Pak Yoga dibantu didengarkan pertanyaannya. Oh, yang depan nggak ditempati. Fadilah yang di belakang itu sehingga depan tidak ditempati. Padahal itu disediakan. Nah, kalau memang kita belakangnya itu bisa memenuhi, tidak apa-apa kita berburu di sana. Pomong disi, aku golek yang budine sop dari makmum yang paling belakang. Jadi tidak apa-apa karena kita mencari yang outdoornya kan memang di belakangnya makmum yang paling belakang. Lala sing keri wis entek nggon nek kono. Akhirnya anaknya tersedia di serambi yang agak depan. Yo wis resiko toko keri seperti itu. Kan yo lumayan. Yang dulu kita memburu yang di shopnya itu memang ya pasnya seperti itu. Jadi menempati shop di belakangnya makmum paling belakang itu yang pas seperti itu. Kalau terpaksa sudah habis, ada yang disiapkan panitia adalah sejajar dengan makmum laki-laki tapi diikat dengan pembatas tembok ya enggak apa-apa ditempati situ daripada dan jamaah kan misalnya begitu. Tapi ya satu poin itu enggak tepat gitu loh. Yaitu poin fadilah soft. Itu saja enggak dapat. Lainnya tetap kebagian. Jadi banyak lagi poin-poin yang di lain 27 itu. Itu nggih. Oh nggih, terima kasih. Terus ketika sholat itu ada semacam kebimbangan. Bimbang dalam memutus sholat atau melanjutkan. Yang namanya bimbang itu mempengaruhi kepada keyakinan. Jadi
tarodud atau bimbang atau syak itu mempengaruhi kepada sebuah keyakinan. Syak itu suatu ibarat dibobot ditimbang antara yakin dan tidak itu separuh-separuh, 50-50. Nah, misalkan kita sudah ketika dalam sholat, bimbang, wah sholatku ini lanjut apa tidak ya? Kalau itu keluar dari hati kita, kebimbangan itu yang mengurangi pada taraf keyakinan, itu bisa membatalkan sholat. Misalnya anak sholat begini, tiba-tiba punya jemuran hujan deras datang. Waduh, ini piye iki? Adung roti pepe. Orang tintas maksudnya gitu, orang diambil jemurannya. Besok dipakai, gak yo wis acara dong disiapkan kan begitu. Iki piye iki basah kan begitu. Akhirnya dia dalam keadaan ragu antara iya terus dan tidak. Ngurut ke imamnya suwi ram lah diwaca gak wis-wis. Wah iki lek diterusne iki iso bangkrut iki. Ramah gitu misalnya begitu. Ada kebimbangan, jadi bimbang itu membatalkan sholat. Jadi ya kalau memang itu bimbang dan khawatir ya langsung dan dirubah saja, digeser saja kepada sholat sunnah daripada sholat kita terombang-ambing. Jadi segera secepatnya saja dirubah dari sholat sunat karena sangat dibutuhkan. Kalau nanti nggak cepat-cepat ambil jemuran itu bisa basah semua, padahal itu mau dipakai sudah acara itu misalnya begitu. Ya cepat naik dan mufarokoh itu memisahkan diri dari imam. Boleh mufarokoh. Aku tak sholat sunnah tak oper ganti sholat sunnah sehingga dang salam dhisik lari gitu. Mbasan laring memane rampung nyusul jamaah lagi tidak apa-apa. Jadi wah ketemu sik di rakaat terakhir misalnya begitu. Wes nyambung misalnya begitu. Tapi jangan dibatalkan. Ngerti sholat, wah ada jemuran udan langsung lari lari. Ya itu tidak begitu. Ya ini memang terkadang kalau masyarakat awam kan bingung. Akhirnya lindung belayu habis langsung kan gitu. Wah ada ini langsung lari. Ya dilihat dulu lah. Kalau memang itu segala gempa itu berbahaya betul merobohkan masjid ya berarti darurat. Tapi lesa ukur-ukur belayu kan ya. Istilahnya begini, kita kalau seandainya tak sambung dengan sunnah-sunnah ini masih nutut lah ya. Berarti kita rampungkan dengan sholat sunnah. Tidak keburu melarikan dari tempat sholat. Jadi kalau lain dengan was-was. Was-was itu suatu pikiran yang terlintas tanpa ada unsur niatan dari hati. Dan itu banyak dialami oleh manusia. Tiba-tiba melintas, wah gini. Melintas. Nah, kalau melintas itu ya enggak apa-apa, namanya was-was. Sepintas melintas gitu ya, sepintas melapan. Jadi tidak mempengaruhi pada taraf keyakinan kita. Wal muradu bitarodud ayat ro'a syakun munakidun lil jazmi wala mu'akhodata biwaswasin kohriyen fis sholah. Jadi yang dimaksud dengan bimbang ya munculnya keraguan yang membatalkan terhadap kemantapan. Sehingga asalnya mantap itu berguncang. Gitu. Kalau seperti ini bisa membatalkan, tapi kalau hanya sekedar was-was maka tidak membatalkan. Wa min faslun surutu ma'ama marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayaqsuda biha wajah Allah ta'ala. Sekarang kalau itu kan berhubungan dengan lahiriah, dengan syarat rukunnya sholat, ketentuan-ketentuan gerakan lahiriah. Setelah itu ada ketentuan-ketentuan sebangsa batiniah supaya amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat sholat, apa syaratnya supaya diterima? Karena belum tentu terpenuhi syarat rukunnya bisa diterima. Secara lahiriah terpenuhi syarat rukunnya, tapi secara batiniah tidak terpenuhi, bisa juga itu tidak terterima atau tertolak. Apa diantaranya? Yang pertama adalah yaksuda biha wajah Allah. Yaksuda biha wajah Allah Ta'ala. Tujuan kita sholat itu memang karena Allah. Ini namanya syarat yang berhubungan dengan batiniah. Kalau niatan orang nggak tahu kan, podo-podo sholat saya baris gitu, sama tujuannya sing piye, orang itu satu sama lain nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu.
Ini marah urusannya batin. Dan kita juga nggak bisa menduga-duga orang. Artinya tujuan inti dari sholat itu memang ayak sudah biha wajah Allah. Memang untuk bertujuan menghadap Allah. Memang itu. Kalau tujuannya misalnya aku nek gak sholat ya sungkan nong biasane lho kabeh haji kabeh. Mpane ya ora penak kayak gimang lho moro ngene iki mangke wong ya enek ya aku jamaah ndang budal lah. Ya, ini kan berarti berangkatnya bukan karena Allah, karena ada rasa sungkan dengan besan kan. Sehingga kalau nanti tidak ada besan, tidak ada semangat yang itu tandanya. Ada perbedaan gitu loh. Lain halnya kalau sama-sama ada besan dan tidak, kalau tidak ada perbedaan, oh berarti ya itu namanya ya selilai talai seperti itu. Jadi dorongan dari luar yang membuat semangat seseorang, inilah yang dinamakan ketentuan atau kurang ikhlas, tidak murni karena Allah, ya seperti itu. Semangat tapi ada dorongan dari luar, konteksnya dari luar. Jadi hanya murni bertujuan kita itu karena Allah. Wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Selain daripada itu, yang kita makan, kemudian yang kita pakai, yang tempat kita gunakan sholat ini harus halal. Jangan sampai, ya sah kita menutup aurat kan pakai baju. Tapi kalau baju kita ternyata nanti hasil misalkan curian, ya tertutup auratnya, sah secara syariat. Tapi kan secara hakikat, secara tasawuf ini tidak memenuhi syarat. Karena apa? Ternyata pakaian yang digunakan adalah hasil gosopan, hasil dari tipuan misalnya begitu. Atau yang dimakannya. Kalau ukuran makan ini kan kalau bercermin pada hadis Nabi kan makanan yang kita makan itu kan berputaran di tubuh sampai jadi darah, sampai jadi keluar itu kan sampai 40 hari baru hilang. Selama tubuh kita itu ada bersarang sesuatu yang haram, disitulah sholat kita itu tidak diterima. Tapi kadang-kadang ada anak muda yang konyol, yang poso, gak poso. Ditanya, masnya apa gak poso? Anu pak, saat durunge poso ini kalau yang benom-benan. Lah terus om bener-bener kan ada barang yang haram, posone kan gak diterima. Lah timbang gak diterima, aku gak poso pisan kan begitu. Ya kacau kalau begini. Ya bukan berarti kalau gak diterima terus gak poso, minimal ya sudah tergugur kewajibannya. Walaupun tidak ada nilainya kan gugur kewajibannya, sudah menggugurkan kewajiban itu. Jadi kadang-kadang anak muda ya ada seperti itu. Jadi alasan gak poso, mereka poso sebelum poso deh minum minuman keras. Sehingga berdalih, 40 hari kan belum habis kalau 1 bulan dalam poso, kan dia nggak puasa. Alasannya daripada gak diterima kan begitu. Nah, tambah ruwet kalau seperti itu ya. Tambah konyol kan begitu. Di tempat sholatnya juga halal. Artinya kalau kita bepergian di tempatnya musola yang sekiranya musola itu bukan wakofan, disyaratkan izin kepada pemiliknya. Disyaratkan izin pada pemiliknya. Begitu. Kalau di masjid kan jelas wakofan. Memasukkan, tapi kalau musola itu sekiranya itu pribadi, izin numpang sholat begitu. Nah, begitu. Demikian bisa dilanjutkan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.